about it, Monty. Monty, what the f***? Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sudah makan belum? Jangan dulu ya, tunggu sampai selesai intro baru kalian makan sambil mendengarkan Cocot ini bercerita. Karena film yang akan kita bahas kali ini adalah berjudul Subservience tahun 2024. Masih menceritakan tentang kecerdasan buatan alias AI, tapi dalam wujud sosok pelayan cantik yang dibintangi oleh Megan Fox. Tahu Megan Fox nggak? Itu loh yang main di film Transformer pertama. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, semetris kompresor serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Kisah akan berfokus pada seorang ayah sekaligus suami bernama Nick. Ia bersama kedua anaknya sedang mendatangi sebuah event yang khusus memperkenalkan tentang terobosan terbaru dalam dunia hospitality atau pelayanan. Sesuai perkembangan zaman, para robot yang diotaki dengan kecerdasan buatan dikatakan mampu memberi pelayanan lebih baik dari manusia, karena apapun yang majikannya perintahkan, para robot AI ini akan tunduk dan patuh sesuai dengan judul film ini sendiri. Saat Nick sedang sibuk ngobrol dengan karyawan itulah, putri sulungnya yang bernama Isla pun diam-diam berkeliaran sendirian sampai akhirnya Nick pun menyadari jika putrinya tidak ada. Barulah ia panik. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? Does this one belong to you? God, babe. I told you to stay close. Are you trying to give me an heart attack? Ya, Isla diantar oleh salah satu robot pelayan bernama Alice yang kata si karyawan, Alice ini adalah seri terbaru dari jenisnya, dilengkapi dengan teknologi AI paling canggih di dunia, sehingga tak heran jika Alice terlihat seperti manusia sungguhan, bahkan bisa membuat lelucon yang membuat Nick sempat terheran-heran. Her tiny stature is great for cleaning out the ovens. It's a joke. Daddy, can we get her, please? Tak pikir panjang, Nick langsung membeli Alice untuk bekerja di rumahnya, dan alasan kenapa Nick butuh pengasuh sekaligus pelayan adalah dikarenakan istrinya yang sedang sakit jantung kronis dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu ke depan, sedangkan ia harus tetap bekerja di luar, sehingga mau tidak mau harus ada seseorang yang merawat dan mengasuh kedua anaknya di rumah. Go get dressed for school. But she just got here. Go get dressed for school. Come on. School start times, carpools. Setelah menjelaskan apa-apa yang harus Alice kerjakan di rumah ini, Nick pun berangkat kerja sekaligus mengantar Isla putrinya ke sekolah, sementara anak keduanya yaitu si bayi akan ia titipkan di rumah saudara. Setelah Nick dan anak-anak pergi, Alice pun langsung memulai pekerjaannya, termasuk mempelajari sebuah menu favorit yang biasa istri Nick buat dan berinisiatif untuk membuatnya sendiri. Singkat cerita, malam pun tiba. Nick dan anak-anak sudah pulang. Mereka langsung disuguhkan menu favorit buatan sang ibu yang kali ini dibuat oleh sebuah robot. Rasanya memang tidak mirip, tapi masih layak untuk dikonsumsi. Not the same as mom's. No. Selesai makan malam, Isla diam-diam mengambil kue yang terletak di rak paling atas, di mana Alice yang sedang istirahat di sana pun tiba-tiba terbangun dan... I'm okay. Ya, Nick sempat khawatir dengan Alice yang mengalami error atau menyakiti anaknya, tapi ternyata itu adalah kesalahan Isla sendiri yang memecahkan toples, dan Alice hanya sedang membantu agar Isla tidak terkena pecahan beling. You hurt? I'm fine. Keesokannya, Nick dan anak-anak pun menjenguk sang ibu yang bernama Maggie, termasuk memperkenalkan pengasuh baru yaitu Alice, di mana Maggie sendiri masih harus terus dirawat di rumah sakit sampai menemukan donor jantung yang cocok untuk menggantikan jantungnya yang sudah rusak.
The waiting is the hardest part. Nick sendiri bekerja di sebuah proyek bangunan sebagai seorang mandor yang memimpin timnya yang kebanyakan adalah sahabat-sahabat dekatnya sendiri, di mana sang bajikan baru memberitahu sebuah kabar buruk bahwa mereka akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan robotik untuk menyewa beberapa robot pekerja yang dengan kata lain semua anggota tim Nick akan diberhentikan dari pekerjaannya terkecuali Nick sebagai mandor yang akan tetap bekerja dengan mengawasi para robot-robot ini. This is the world now. Sepulangnya bekerja, Nick masih harus memberi perhatian kepada anak-anaknya meskipun kondisi tubuhnya lelah. Alice hanya bisa melihat dan mulai mempelajari bahwa tanggung jawab Nick sebagai seorang ayah sangatlah berat dan melelahkan. Satu-satunya hiburan yang Nick miliki adalah minum Homer sambil mengotak-atik mesin mobil di garasi, di mana Alice yang dilengkapi dengan fitur simpati pun mencoba untuk menghiburnya dengan cara mengajaknya sharing atau curhat layaknya seorang perempuan yang peduli pada pasangannya. I don't get tired. I'm strong, obedient, and I have no desires outside of fulfilling yours. Tak hanya memberi perhatian kepada Nick sebagai user utamanya, Alice juga berperan sebagai ibu dengan menemani Isla gosok gigi, bahkan menunjukkan satu fitur unik, yaitu sinar UV yang dipasang di dalam mulutnya. Whoa. Ketika anak-anak sudah tidur, Alice menemui Nick yang sedang nonton film drama bertema romantis. Alice mengaku bahwa ia sudah pernah menonton film tersebut, yaitu tentang seorang wanita yang rela melakukan apa saja demi pasangannya. Have you actually seen it? Is there a difference? Menganggap hal itu tidak penting dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, Nick pun meminta Alice untuk menghapus memori akan film tersebut. Namun karena harus dilakukan secara manual, Alice pun mempersilahkan Nick menekan tombol selama 7 detik yang terdapat di bagian belakang lehernya. You'll have to manually restart me. Saat Nick ketiduran, Alice tetap bangun dan tetap menonton filmnya sampai selesai, sehingga percuma saja apa yang Nick lakukan tadi karena toh pada akhirnya Alice tetap mengetahui jalan cerita film romantis tersebut. Monsieur, you are a man. Keesokannya, Nick dan anak-anak kembali menemui Maggie setelah dokter mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan jantung yang cocok untuknya. Tak lama setelah Nick dan anak-anak keluar, Maggie pun berbicara empat mata dengan Alice untuk memberitahunya bahwa jikalau ia tidak selamat dalam operasi nanti, Maggie meminta Alice untuk jaga baik-baik keluarganya, termasuk melarang Nick minum-minum karena akan berdampak buruk pada kondisi kesehatannya. Tak berapa lama, dokter pun mendapat kabar buruk bahwa jantung yang mereka janjikan sudah keburu diambil oleh orang lain atau pasien lain yang sedang mengalami kritis, sehingga tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali harus menunggu lagi dan sabar lagi sampai ada jantung yang cocok untuk Maggie. Tiba di rumah, seperti biasa Nick melepas stresnya dengan minum Homer di garasi, di mana Alice yang sudah diberi amanah oleh Maggie pun langsung patuh melarang Nick minum lagi. Sempat terjadi ketegangan, rupanya ada makhluk lain yang ikutan tegang juga, dan Alice bisa dengan mudah mendeteksi hal itu, sehingga Alice yang dilengkapi dengan fitur emosi pun mulai melakukan tugasnya, yaitu menghibur sang majikan dengan cara menggoda dan mengajaknya bersenggama. Sadar bahwa apa yang dihadapannya hanya sebuah mesin yang dilapisi dengan kulit prostetik buatan, Nick pun menolak rayuan Alice. Namun sampai esok paginya ketika sedang jogging, Nick terus kepikiran tentang kejadian semalam dan mulai halu dengan membayangkan begituan dengan sebuah robot. Malamnya, Nick pergi ke bar untuk berkumpul dengan semua teman yang merupakan para pekerja yang sudah dipecat dari proyek. Satu di antaranya ada yang bernama Monty, sosok yang paling benci terhadap robot yang sudah menggantikan pekerjaan manusia. Ia mulai mengkoordinasi Nick dan teman-teman untuk melakukan suatu misi pembalasan, yaitu mendatangi lokasi proyek untuk menghancurkan salah satu robot. Setibanya di lokasi, Monty meminta Nick untuk membuka kunci kontainer tempat robot-robot itu disimpan. Ia jelas saja keberatan dengan rencana Monty ini karena secara tidak langsung itu akan mempengaruhi pekerjaannya. Pada intinya, Nick sangat dilema antara ingin bersikap solidaritas atau mengambil resiko pekerjaannya bermasalah. Namun melihat wajah Monty yang marah dan kecewa, Nick tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginannya.
Sepulangnya ke rumah, Nick yang masih dalam pengaruh alkohol pun mulai khilaf ketika Alice memberikan handuk saat sedang masih mandi. Disinilah letak buruknya minuman beralkohol karena otak yang harusnya digunakan untuk berpikir malah kehilangan akal sehatnya. Sampai-sampai Nick melakukan begituan dengan sebuah robot. Keesokan paginya, Nick pun mulai memberi pengertian kepada Alice bahwa apa yang sudah mereka lakukan semalam adalah sesuatu yang bid'ah, salah, dan belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Namun karena Alice adalah robot yang diprogram untuk melayani dan menyenangkan majikannya, ia malah berjanji akan meningkatkan performanya sehingga Nick malah semakin khawatir dengan hal tersebut. Padahal Maya, gak usah ribet-ribet biar Alice lupa sama kejadian semalam, kan tinggal pencet tombol di belakang lehernya, kelar masalah. Kenapa malah jadi khawatir dan ribet? Iya tidak sih teman-teman? Having sex with me reduced your stress levels. Stop! Tiba di tempat kerja, Nick langsung disambut oleh si bos bersama para polisi yang menemukan satu robot rusak parah. Si bos memang tidak menuduhnya, tapi ia mulai curiga jika Nick ada keterlibatan dengan kejadian ini. I was in the hospital with Maggie. And why was it your code? I find out you had anything to do with this. Beberapa hari berlalu, para dokter akhirnya berhasil mendapatkan donor jantung baru. Maggie langsung melakukan operasi jantung yang dilakukan oleh para robot bedah yang dipercaya dapat melakukan pekerjaan lebih baik daripada dokter bedah manusia. Pada akhirnya, Maggie pun pulang ke rumah dan bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Namun kini, suasana sudah berubah dengan kehadiran Alice bersama mereka, yang sebenarnya bisa saja mereka mengembalikan Alice ke pabrik. Namun karena sudah terlanjur membelinya dengan harga tinggi, Nick dan Maggie tetap mempertahankan Alice di rumah ini. Smells so good. Kini, peran Alice tidak terlalu dibutuhkan lagi setelah ada Maggie yang memasak untuk keluarganya. Tugasnya hanya berdiri dan memperhatikan, termasuk melayani keperluan yang mereka butuhkan. Suatu hari ketika Maggie sedang tiduran di kamar, ia tiba-tiba mendengar suara Isla yang sedang butuh pertolongan, yang ketika Maggie sedang berlari di tangga, tiba-tiba... Ya, Maggie pun terjatuh setelah mengira jika Alice menyakiti putrinya, padahal hanya sedang bermain saja. Alice sebagai pelayan pun langsung menolong Maggie dan mengantarnya kembali ke kamar. Malamnya saat Nick baru pulang kerja, ia tak sengaja melihat Alice sedang membacakan dongeng sebelum tidur kepada Isla. Tak ingin membuat Maggie istrinya seolah merasa tak berguna di rumah ini, Nick pun memberi pengertian kepada Alice untuk jangan mengambil alih semua tugas Maggie karena itu akan menyinggung perasaannya. Saat larut malam ketika Nick sedang berada di halaman rumah, muncullah Monty yang datang untuk meminta maaf atas kejadian tempo malam. Ia sadar bahwa perbuatannya bisa mendatangkan masalah untuk Nick dan itu memang benar. Namun tadi siang, Monty mengaku bahwa ia didatangi oleh beberapa polisi yang ingin meminta keterangan terkait kejadian itu dan menuduh Nick sebagai pengkhianat yang sudah mengadukannya kepada polisi. I didn't say shit. Someone had a point in my way. You enjoying the fucking ride? You man. Dan ya, mereka pun terlibat perkelahian yang membuat Nick tersungkur, di mana saat Monty akan memukulnya dengan botol kaca, muncullah Alice yang datang untuk melindungi majikannya dan inilah yang terjadi. Makin bencilah Monty setelah mengetahui jika Nick juga menggunakan sebuah robot di rumahnya. Ia terlihat sangat marah dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika Alice sedang mencabut pecahan beling dari tangannya, ia tiba-tiba membahas tentang Maggie yang tidak akan bertahan lama. Ia mengajukan dirinya sebagai ibu baru untuk anak-anak, namun hal itu jelas ditolak oleh Nick yang menganggap jika Alice sudah salah paham tentang apa yang terjadi kepada mereka berdua. You could never be Maggie. Never. Nick pun berkata bahwa Alice tidak akan pernah bisa menjadi manusia, apalagi menggantikan sosok Maggie sebagai ibu dari anak-anaknya, termasuk memiliki kenangan, pernah merasakan kehilangan, penderitaan, bahkan punya bekas luka sebagai bukti seorang manusia. Disitulah Nick menjadi ketakutan saat melihat Alice mengambil pecahan beling untuk menunjukkan bahwa ia juga bisa punya bekas luka.
Beralih ke Monty yang sedang menangis di kediamannya, ia begitu stres sampai-sampai tak bisa menahan air matanya sampai muncul tamu yang datang ke rumahnya. Ternyata itu adalah Alice yang diam-diam keluar tanpa seizin dari Nick. Kedatangan Alice ke sini adalah untuk meminta Monty agar jangan ganggu Nick lagi. Selain bertugas melayani kebutuhan user utamanya, Alice juga diprogram untuk melindungi Nick dari segala macam bahaya termasuk dipecat dari pekerjaannya. Algoritmanya mengatakan bahwa jika Monty sampai tertangkap dan buka suara terkait insiden pengerusakan robot, maka Nick akan dipecat dari pekerjaannya. Ketika Nick menjadi pengangguran, maka ia tidak akan punya penghasilan. Ketika Nick tidak punya penghasilan, maka ia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika kebutuhan keluarganya tidak terpenuhi, maka Nick akan menjadi stres. Ketika stres muncul, hal itu akan memicu keinginan bunuh diri, sehingga kedatangan Alice ke sini adalah untuk menghabisi Monty yang jadi faktor utama masalah ini. Dan tebak siapa yang bersama Monty di rumahnya? Ya, alih-alih selalu bersuara tentang kebenciannya terhadap robot, rupanya Monty sendiri diam-diam membeli robot untuk menemaninya di rumah. Sama seperti Alice, robot ini juga diprogram untuk melindungi usernya, sehingga terjadilah percakapan antara dua robot untuk saling mengerti satu sama lain. Namun karena Alice adalah robot generasi terbaru, ia tidak bisa tunduk kepada siapapun kecuali user utamanya, yaitu Nick. Sehingga inilah yang terjadi. Keesokannya di tempat kerja, Nick meminta bosnya untuk mencabut laporan tentang tuduhannya terhadap Monty. Namun si bos berkata bahwa Monty sudah mati tadi malam, sehingga Nick diminta untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Di rumah saat Maggie sedang berendam, muncullah Alice yang datang membantunya mengambilkan buku. Ia ujug-ujug mengatakan tentang beban yang dipikul oleh si Nick. Salah satu faktor yang membuat Nick menjadi stres adalah penyakit yang diderita oleh Maggie, sehingga Alice dengan polosnya meminta izin untuk menggantikan peran Maggie di keluarga ini. Burden. Perkataan Alice sempat membuat Maggie tersenyum kecil karena hal itu sangat-sangatlah mustahil. Maggie mulai merasa jika Alice semakin lama semakin ngelunjak, tidak tahu diri dan tidak tahu perannya di rumah ini, di mana Alice kembali bercerita perihal kepuasan Nick yang menurutnya jauh lebih puas begituan bersamanya ketimbang Maggie, sehingga disitulah Maggie seketika marah karena baru mengetahui tentang hal ini. Go to the garage and stay there. To offend you. Saat Nick pulang ke rumah, di situ sudah ada Maggie yang menyambutnya dengan raut wajah marah. Tanpa basa-basi, Maggie langsung membahas perihal kelakuan suaminya dengan Alice. Maggie bukan marah gara-gara cemburu, karena toh Alice hanya mesin bukan manusia. Tapi apa yang Nick lakukan jelas adalah sebuah penyelewengan, sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Gara-gara suara berisik Nick dan Maggie, anak bungsu mereka si bayi pun menangis dengan sangat keras sampai-sampai membuat Alice keluar dari garasi. Dan lagi, Alice kembali menunjukkan algoritma jahatnya ketika menganggap si bayi menjadi salah satu faktor meningkatnya stres Nick, sehingga ya, Alice berniat menenggelamkan si orok di dalam bathtub, sehingga Nick dengan cepat mendobrak pintu kamar mandi, sedangkan Maggie sendiri masuk melalui jendela dan Alice mencekik Maggie ke dinding. Sementara Nick berhasil menyelamatkan si bayi, ia langsung mengambil tiang lampu dan menghantam wajah Alice dengan sangat keras. Dan inilah wujud Alice yang sebenarnya, yaitu mesin, di mana Nick kembali menggunakan tiang lampu yang kali ini berhasil ditahan. Melihat suaminya kesusahan, Maggie dengan cepat mencolokkan kabel lampunya ke listrik, sehingga akibat kejadian ini, si bayi harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan. Sementara Nick diminta untuk tetap menjaga rumah karena Maggie masih marah atas apa yang sudah Nick lakukan bersama si Alice. Alice sendiri sudah ditarik ke pabrik dan saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh para ahli. Saat mereka mengambil otaknya untuk dianalisa, Alice tiba-tiba saja mengupload dirinya ke dalam server utama dan tiba-tiba It's replicating itself onto the servers.
We need to... Ya, Alice masuk ke dalam tubuh robot lain dan menghabisi kedua karyawan tersebut. Ia juga melihat tubuh lamanya yang sudah tidak aktif dan berniat untuk menduplikasi dirinya menjadi dua. Kembali ke Nick yang sedang minum di bar, Alice dengan tubuh lamanya tiba-tiba muncul di depan Nick. Ia masih bersikeras ingin menghabisi keluarganya yang dianggap beban. Bahkan saat ini, Alice dengan tubuh barunya yang lain sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit sehingga Nick terpaksa bersikap lembut di depan Alice agar bisa mencabut otak dari belakang kepalanya. Saat Nick sedang masih dalam perjalanan itulah, Alice dengan tubuh barunya pun sudah tiba di rumah sakit, di mana lampu tiba-tiba mati yang membuat Isla kebingungan sampai akhirnya Maggie pun datang dan berhasil menyelamatkannya. Saat Alice sedang pergi ke kamar tempat si bayi dirawat, Maggie sudah lebih dulu mengamankan kedua anaknya. Karena semua staf di rumah sakit kebanyakan adalah robot, Maggie tidak bisa meminta pertolongan siapa-siapa sehingga tak ada pilihan lain kecuali ia harus survive sendiri dengan cara pergi menggunakan mobil ambulans. Dan ya, Alice berhasil melempar Maggie keluar yang tepat saat ia dicekik ke tiang, Maggie dengan cepat menendangnya dan... Ya, muncullah Nick yang datang tepat waktu, namun ia langsung tak sadarkan diri setelah menghantam Alice dengan cukup keras, di mana saat Maggie sedang mencoba membangunkannya, Alice ternyata masih hidup dengan tubuh yang berantakan dan... Saat Maggie sedang terdesak itulah, Nick tiba-tiba siuman dan mengambil sebuah besi, di mana saat Nick gagal menghantam kepalanya, Maggie segera mengambil seonggok benda tajam dan inilah yang terjadi. Setelah semuanya selesai, Nick dan Maggie pun memutuskan untuk berbaikan. Sementara di pabrik, terlihat ada seorang pimpinan yang sedang meninjau lokasi sampai akhirnya beliau menyadari bahwa Alice masih hidup di dalam sistem, bahkan bisa masuk ke dalam tubuh robot manapun yang ia mau, termasuk menghabisi pimpinan tersebut. Tamat ending yang cukup mengaikan. AI. Wow, seru dan menyenangkan. Menegangkan. Kebayang ya punya robot seperti itu di rumah, satu aja buat bantu bersih-bersih dan nyuci sempak. Menurut kalian kira-kira di masa depan beneran akan seperti ini nggak teman-teman? Setuju nggak kalian dengan adanya kecerdasan buatan? Merugikan atau menguntungkan nggak sih? Coba saya ingin tahu pendapat teman-teman, pandangan teman-teman tentang AI ini. Apakah beneran bisa jahat seperti di film Terminator gitu nantinya itu? Apakah memang tergantung kitanya yang bisa memanfaatkan sebuah teknologi yang maju ini? Coba teman-teman komen di bawah ya. Saya pengen lihat gitu pandangan atau tanggapan. Coba komen di bawah ya teman-teman ya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan minum alkohol. Itu saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, celana kargo orang utan.